Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bertemu dengan seorang ketua yayasan dari satu yayasan yang menaungi sekolah umum. Thank you. Menceritakan tentang prestasi sekolah yang dibawahi oleh yayasan. Bagaimana murid-muridnya menjadi murid-murid yang mewakili Olimpiade Matematik. Rasa bangga dengan prestasi murid-murid dari sekolah yang ada di bawah yayasan itu. Nampak kebanggaannya, saudara. Saya juga pernah bertemu dengan orang tua yang menyaksikan anaknya sedang pelatihan untuk mengikuti Olimpiade Sains Internasional. Kebanggaan dari orang tua memiliki anak mengikuti Olimpiade Sains Internasional. Sebagai gembala senior dan kami para pelayan-pelayan Tuhan, mestinya memikirkan hal ini juga. Apakah jemaat GSKI Rehoboth Pluit ini dipandang Tuhan bernilai, dipandang Tuhan berkualitas, dipandang Tuhan menyenangkan dan berkenan di hadapannya. Ini serius, Bapak Ibu. Jika tidak demikian, pasti motif pelayanan kita salah. Sebab seperti rumah sakit men-treat pasien agar sembuh. Kalau tidak sembuh, itu rumah sakit malpraktek dan bisa dikategorikan jahat. Lebih baik tidak ke rumah sakit, tapi bisa cari opsi lain. Daripada ke rumah sakit, tidak sembuh, bahkan kadang-kadang menjadi lebih parah. Demikian pula anak-anak yang sekolah di satu sekolah, mestinya harus cakap sesuai dengan bidang yang digeluti anak itu dalam mengikuti pendidikan. Apa bidang kita gereja ini? Apa bidang kita? Yang semua kita harus menggelutinya. Tak lain dan tak bukan adalah menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang baik di mata Tuhan. Atau manusia yang berkenan di hadapan Allah. Atau menjadi manusia yang melakukan kehendak Bapa. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, saudara. Matius pasal 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak semua saudara yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk kerajaan surga. Belum tentu maksudnya. Tidak semua saudara yang memanggil menyebut Yesus Tuhan itu masuk surga. Belum tentu. Kalau seandainya saya mendapat bocoran dari Tuhan, lalu bisa melihat dari sini, siapa yang akan masuk surga dan yang tidak, saya akan minta waktu khusus bertemu dengan saudara-saudara yang belum atau tidak. Saya akan memberikan peringatan. Tapi saya tidak bisa lihat. Seperti kalau kita mencari parkir. Kalau lampu hijau itu kosong. Aku mau ke sana. Ada tempat parkir. Kalau lampunya merah di atas ceilingnya, nah itu sudah ada mobil.
Wah, seandainya di kepala saudara ada hijau dan merah, yang kepalanya ada merahnya tolong nanti tinggal di tempat ya. Lalu saya tunjuk yang itu, yang baju itu, kotak-kotak, yang sebelahnya juga itu suami istri. Yang itu tuh anak muda 3 duduk itu. Yang itu juga, waduh, kok 80% merah semua? Ini jadi masalah. 80%. Wah, kalau 90% bagaimana? Wah, ternyata 95%. Waduh. Yang hijau saja yang ditunjuk, boleh pulang. Tapi saya tidak mendapat bocoran itu, saudara. Dan tidak akan pernah karena itu sangat individual. So, masing-masing saudara harus mempertanyakan, kira-kira saya ini masuk surga atau tidak tuh? Pernahkah saudara bertanya begitu? Tetapi biasanya gereja mengajar begini, kamu yakin-yakin aja deh masuk surga. Karena Alkitab berkata, yang percaya itu diselamatkan. Tapi percaya yang dimaksud Alkitab dengan percaya yang dipahami orang hari ini beda. Atau pada umumnya beda. Percaya yang dimaksud Alkitab dalam konteks zaman itu bobotnya tinggi sekali, saudara. Sebab kalau ada orang berani percaya kepada Tuhan Yesus di abad pertama, itu pertaruhannya harta, keluarga, nyawa. Mati secara fisik, persekusi, aniaya. Jadi kalau ada orang percaya itu pertaruhannya seluruh hidup, tidak bisa setengah-setengah. Sama seperti kalau orang dibaptis, berani di depan publik mendeklar dirinya orang Kristen, wah, bisa dicabut kewargaan negaranya karena dianggap tidak loyal terhadap kaisar sebab mempunyai kurios atau Tuhan sendiri. Hari ini orang melek mata jadi orang Kristen percaya Yesus. Atau kalau pasangannya Kristen, jadi Kristen begitu mudah, lalu masuk surga. Wah, Kristen kita jadi murahan. Dan agama tetangga kita pernah ya, saya dengar, mengkritisi hal ini. Kalau kita tidak perlu ya mengkritisi agama lain. Dan saudara melihat saya hampir-hampir tidak pernah, kalau kecolongan bisa. Kita tidak berhak mengkritisi agama lain. Karena kacamatanya sudah beda. Kalau kacamatanya beda ya, bodoh lah kalau kita mengkritisi pandangan orang. Sebab perspektif atau sudut pandangnya sudah beda, warna kacamatanya sudah beda. Nggak bisa. Nah, tetangga kita yang beragama lain pernah berkata begini, saya dengar. Kristen tuh enak banget loh, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Beda dengan kami yang harus melakukan amal kebaikan. Padahal mestinya kalau menjadi Kristen percaya, artinya pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itu bukan hanya kegiatan pikiran atau nalar. Pasti ada urusannya. Kalau saudara berkata kepada seseorang, dia percaya loh sama saya juga percaya sama dia. Pasti ada urusan, kenapa ada pertalian percaya itu? Ada urusannya, ada bisnisnya, ada aktivitasnya. Saya sering memberikan ilustrasi kalau di jalan Anda ketemu orang, lalu orang berkata, Dek, kamu percaya nggak sama Om? Lalu si anak muda lihat Om, apa Om?
Kamu percaya nggak sama Om? Maksudnya apa Om? Ya kamu percaya nggak sama Om? Urusannya apa ya Om? Kalau Om itu berkata, pokoknya percaya saja. Pasti aneh langsung pergi. Dia pikir ini lepas dari rumah sakit Grogol. Nggak ada urusan suruh percaya. Saudara percaya Tuhan Yesus itu urusannya apa? Iya Pak, urusannya dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu mau apa? Jadi Kristen. Lalu bagaimana engkau menjalani kekristenanmu? Ya ke gereja. Hanya itu. Ya itulah. Itulah pembodohan. Itu salah. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Menjadi Kristen itu artinya seperti Kristus. Jadi kalau orang tidak makin seperti Kristus, salah Bapak Ibu, salah. Dan tegasnya begini saudara, kalau saudara tidak makin seperti Kristus, saudara belum selamat. Jadi jangan merasa sudah pasti masuk surga. Nah pertanyaannya lagi, seperti Kristus itu bagaimana Pak? Karakteristik, maksud saya personality, kepribadian masing-masing kita beda. Oke, seperti Kristus itu artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan Bapa memiliki Roh Kudus atau Roh Allah atau Rohnya Bapa itu di dalam hidup kita. Makanya orang yang mengaku percaya Yesus diberi meterai Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh kebenaran, artinya Roh Kudus akan memberitahu kalau tindakan kita tidak presisi seperti yang Allah mau. Makanya kita harus memiliki kecerdasan rohani supaya kita tahu tindakan kita ini presisi tidak, tepat tidak, sesuai kehendak Allah tidak. Karenanya atau makanya kita harus hidup dengan segala kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, kita tidak tahu apakah tindakan yang kita lakukan, keputusan dan pilihan-pilihan kita dari berbagai kasus-kasus yang kita hadapi, dari berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, sesuai kehendak Allah atau tidak. Mau suci kok sembunyi di dalam gua, mau suci kok sembunyi di dalam kamar biara. Ya kecuali memang orang dipanggil jadi biarawan, biarawati. Tidak salah saudara. Mereka juga punya kegiatan, bukan hanya ada di dalam kamar. Biarawan, biarawati juga seperti yang saya lihat di Timur Tengah. Mereka juga tanam tanaman, mereka juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Di situ juga mereka menghadapi banyak persoalan, di mana dalam persoalan itu mereka harus mengambil keputusan. Nah kita hidup di tengah-tengah masyarakat itu, dengan segala dinamikanya, kita dilatih untuk bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Maka dikatakan di firman Tuhan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi gereja itu urusannya membuat orang bisa melakukan kehendak Bapa. Gereja itu urusannya membuat jemaat cerdas, peka, tajam, sensitif terhadap kehendak Allah dan bisa melakukan kehendak Allah. Jika tidak, ya untuk apa kita kumpul-kumpul begini? Untuk apa? Kalau kita menjadikan ini isi konten pelayanan kita, ya para pendeta hamba Tuhan di sini,
itu membuat kita maksa diri untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Kita tidak main-main lagi dengan hidup. Waktu kita pulang ke rumah, yang kita lakukan di balik korden, di balik pintu yang tertutup, apa? Siapa yang tahu? Tapi kalau kita memang benar-benar memiliki pelayanan yang konten atau isinya, tujuan dan motifnya, visi dan tujuannya mengubah manusia-manusia untuk bisa melakukan kehendak Allah, agar perbuatan saudara tiap hari itu presisi, tepat seperti yang Allah kehendaki. Kami ini harus terlebih dahulu melakukan hal itu. Ya kita juga tidak mau lah Pak, nanti waktu mati di pengadilan, kita ditelanjangi, kita dipermalukan. Kamu khotbah-khotbah soal kesucian, kamu sendiri tidak suci. Mengerikan saudara, mengerikan sekali. Kita juga tidak mau. Makanya Bapak Ibu boleh tanya Tuhan, Tuhan sebenarnya gereja mana ya yang benar-benar mengajarkan kebenaran, atau semacam dealer resmi Tuhan. Yang Tuhan akui ini gerejaku. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang ini, yang punya legal standing kerajaan surga itu gereja mana? Yuk saudara tanya. Kalau bukan gereja ini, saudara boleh ke gereja lain. Nggak apa-apa. Tuhan, pendeta mana yang sebenarnya juru bicaramu? Anda tanya. Paling tidak saudara punya nurani. Ini pendeta pura-pura nih. Ini cari uang nih. Ini sombong nih. Tidak tulus nih. Pasti Anda tahu, apalagi Anda orang dagang, sering ketemu orang, otaknya terus diperas untuk melihat, ini cipuan enggak nih? Ini mau nipu saya enggak? Anda kan melatih pikiran untuk mengenal orang supaya enggak rugi. Dagang supaya enggak ditipu. Saudara pasti bisa baca orang. Ini pendeta ngomongnya ke arah duit nih. Udah tahu, saudara, saya juga tahu, Anda tahu, maka saya nggak mau ditipu. Kebetulan saya juga orang dagang, walaupun sekarang sudah tidak seperti dulu. Saya juga ditipu orang berkali-kali Pak, ya ampun. Tahun 2004 saya ditipu orang Singapura 4,5 miliar. Tahun 2004, saya nggak cerita kepada istri saya diam aja. Diam aja. Tengah malam dibangunin saya. Apa aku mimpi lihat kamu jatuh. Jatuh di atas kursi polisi tidur dulu, apa namanya? Gundukan itu. Tak ingatnya Mam. Begini. Tapi kamu pura-pura nggak sakit, pura-pura nggak mati, kamu diam aja. Wah. Saudara, saya ditipu orang 4,5 orang Singapura itu. Saya gemeter loh. Tahun itu uang itu besar, saudara. Tangan saya gini, kalau malam mau tidur gini. Ingat duit itu gini. Kan sebagian bukan uang saya Pak. Terus gini. Wah, gemeter gini saudara. Tapi tahun 2012 masalah lagi saudara. Saya menjaminkan orang uang 6 juta dolar Amerika sama 9 juta dolar. Teman-teman baik saya. Yang meminjamkan tanpa agunan. Hanya karena percaya saya. Untuk buka satu perusahaan. Perusahaan tambang. Karena saya juga mau jadi komisaris kan di situ. Ya 6 sama 9. Yang 9 dikembalikan kalau nggak salah, atau yang 6. Yang 1 belum. Waduh saudara. Beberapa tahun itu gemeter kedua. Nah itu istri saya nggak dikasih mimpi. Kalau dikasih mimpi, itu jumlahnya sudah puluhan M. Barang-barang saya jual, nggak ada yang bisa mengembalikan uang 6 juta dolar. Waktu itu dolar sempat 14, sempat 13, 14 gitu sekitar itu. Waduh besar sekali. Waduh, aduh saudara saya, gemeter kedua itu. Kalau saya ingat itu gemeter. Tapi saudara, akhirnya kebayang. Saya lupa 3 tahun atau 4 tahunnya. Gemetar saya.
Jadi setelah itu saya hati-hati banget. Waduh. Nah saudara, orang-orang dagang kan pinter-pinter ngelihat orang. Wah ini tukang tipu nih, tipsani nih, tipu sana tipu sini. Saudara lihat pendeta juga mestinya pinter lah. Kalau saya cerita di sini bahwa saya tidak mendapat gaji di sini, kami ini semua nggak dapat gaji ya di sini. Nah kebutuhan ini sudah besar. Itu bukan mau sok supaya saudara percaya lalu dengerin khotbah ini. Berubahlah. Ayo naik kelas. Ayo jadi cerdas. Ayo bisa melakukan kehendak Bapa. Yang nanti akhirnya saudara, satu hal yang saya rindu. Apa? Saya ketemu saudara di surga, saya bisa berkata, you are safe now. Itu saja. Mosok Pak? Iya. Iya Pak. Mau senang seberapa sih hidup ini? Kita yang pernah susah, kalau saya pernah susah. Hidup dari belas kasihan orang. Sekarang kita sudah bisa terbang, kita juga harus membelas kasihani orang. Sudah pernah susah, kos ruangan kecil, panas, hanya kipas angin. Depan juga got tetangga, buset bau. Tapi sekarang kita bisa tinggal, tidur, nyenyak, naik pesawat bisnis kelas. Hotel juga bagus. Udah nikmati, gitu saja. Begitu saja, saudara. Nggak elok-elok banget kok. Jadi kita bisa mengerti yang elok adalah kalau kita bisa berurusan dengan Allah semesta alam. Allah Khalik langit dan bumi yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Wow, aku bisa berurusan dengan dia dan memanggil dia Bapa. Dan Bapa tidak menuntut apa-apa daripadaku. Kecuali jadi benar. Benar. Tidak melukai orang. Mendatangkan keteduhan bagi sesama. Supaya bisa hidup di dunia yang sempurna. Yang Allah ciptakan di langit baru, bumi baru nanti. Bumi sekarang ini sudah rusak, ini produk gagal. Karena manusia jatuh dalam dosa di sini. Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Ya entah saudara percaya atau tidak. Tetapi rata-rata Bapak Ibu ini atmosfer berpikirnya belum atmosfer berpikir kekekalan. Jangkauan berpikir saudara itu rata-rata masih dunia hari ini. Belum sampai langit baru, bumi baru. Kalau saya maksa. Berhubung saya sudah pernah hidup menderita. Sekarang juga tahu bagaimana nikmat. Setelah nikmat hanya begitu saja. Dan yang lebih lagi, Tuhan beri saya pelayanan. Bertemu orang-orang yang susah, menderita. Duh, kok tragis banget hidup ini. Maka saya punya satu quote ya, dan ini atau satu pernyataan, maaf. Hidup ini singkat, life is so short and tragic. Hidup ini singkat dan tragis. Anda lihat orang lagi bahagia malam minggu, makan di restoran mewah. Mobil yang berparkir saja sekitar harga 2 sampai 6 miliar. Ada yang sampai 12. Wah, happy. Happy. Anda lihat nggak ada ketragisan di balik itu? Karena ada kalimat yang mereka enggak baca. Ada kalimat yang mereka enggak baca. Kalimat itu berbunyi, semua akan berakhir. Tragis.
Mama yang walaupun usia 89 mau 90 masih cantik didandani. Tapi dibawa kursi roda. Senyum sana, senyum liar, kiri. Lihat cucu-cucu panggil popo, popo. Gunggungnya rambut sudah putih, masih tegar ya, umur sudah 90. Dipanggil kungkung, kungkung dengan bangganya. Tunggu, tinggal beberapa minggu mungkin. Tragis loh. Belum satu anak ternyata kena penyakit yang di dunia hanya beberapa orang, tidak ada obatnya. Aduh, tragis. Belum lagi, nggak lama lagi bisa saja salah satu anak mereka yang sukses masuk tahanan KPK. Hidup ini banyak kejutan, hanya langit baru, bumi baru saja. Ini bukan konyol, Pak. Pakai pikiran yang realistis dan logik. Hidup ini singkat. Karenanya gereja harus memberikan motivasi untuk memandang kekekalan. Beri tepuk tangan. Jadi bukan karena kurang kerjaan, Pak. Kalau Anda berkata, ya pendeta ngomong gampang. Pak, dari muda saya dagang, Pak. Cari uang tuh susah. Saya dengan istri saya ya, pada zaman-zaman mas kami muda, kita tuh dagang. Jual spray, bikin baju tidur. Tanya, nggak gampangan gitu loh. Istri saya kerja. Cari hidup tuh susah. Sampai sekarang istri saya pun masih punya bisnis. Punya 2 bisnis dia. Dia lebih banyak duitnya dari saya. Cuman dia kadang-kadang lupa memberi perpuluhan ke saya. Kalau lagi ada masalah baru gini, Pak, bisa nggak transfer dulu? Aduh, ini laku wajibnya. Kalau dagang yang untung, dia diem, ya kan? Dia lupa perpuluhan. Jadi dolar disimpan, ya. Nanti kalau pas lagi nggak punya duit, dolarnya nggak ditukar rupiah. Tinggal gini, Pak, bisa transfer dulu nggak? Kalau saya ada transfer dulu itu udah nggak pernah balik. Aduh, udah kayak bubu, tahu bubu? Bubu ikan masuk nggak bisa keluar. Maaf ya, maaf. Supaya jemaat tahu kita ini orang-orang susah. Supaya jemaat tahu bahwa kita ini bukan orang yang dapat duit gampang dari kolektor lalu kita jalan-jalan. Enggak, saudaraku. Saya mau ngomong ya, Anda tanya, ini jujur enggak ya? I love you. Mungkin Pak Effendi juga sedikit tahu lah ya. Istri saya cerdik banget, Pak. Dia lebih cerdik dari saya, Pak. Ini kepalanya kasih lampu nyala, Pak. Dia lihat, oh bisa jadi duit nih. Oh ini bisa ada saja gitu. Pinter dia. Ya memang darah dari nenek moyang ya, itu memang gennya begitu ya, gennya. Turun juga ke anak saya laki-laki Stephen. Wadah saja yang bisa dilakukan dia. Yang bikin kafe lah, bikin warteg. Warteg. Tahu nggak anak saya Stephen pengkhotbah itu? Dia pernah jualan sate taichan di pinggir jalan. Pegawainya 2. Dia kadang-kadang kipas-kipas begini. Pegawainya yang nganterin sate taichan. Waduh, saya makan di situ, dibawa. Anak saya yang jualan. Saya dengan itu, seorang bapak ini punya mall. Di Batam punya mall besar dan lain-lain, kaya lah ya, orang lama kaya. Di satu kota lah yang nanti tahu. Saya makan, sampai sekarang dia masih bersama saya. Kenal ya, beliau ya. Dia setia banget bersama saya. Dia orang tua yang sering memberi saran, Pak Erasan begini gitu. Hati-hati Pak dengan uang ini apa. Baguslah orang lama, bijaksana juga orangnya. Nah, dia sudah 10 tahun lah ikut kita. Sebelumnya gereja lain. Waktu makannya, saya lihat anak saya, hati saya hancur, saudara. Anda bayangkan anak laki-laki jadi sarjana, kipas-kipas jual sate taichan.
pegawainya yang nganterin. Saya diem aja. Terus Noni sama Alfred tuh, pasti ikut juga. Noni itu, dia lihat saya gini. Ketawa. Dia lihat saya geli. Karena muka saya kayak monyet digebuki. Manyun gitu. Waduh. Teman saya ini, sahabat ini. Dia umur udah 70-an tahun sekarang. Pak, saya bangga lihat anak Bapak. Wah, saya bangga lihat anak Bapak. Ini darah dagangnya, saudara. Buka itu dagang warung itu di depan ruko orang, mungkin ruko temannya atau apa. Jadi saya mau kasih tahu, kita orang-orang yang juga susah Bapak Ibu, bukan orang-orang senang yang dapat duit dengan mudah. Saya pernah ditransfer uang 10 juta dari sini, tahun kapan itu, saya bilang tolong kembalikan, saya tidak mau. Tahun kapan itu Pak ya? Maaf ya Pak, ini saya bicara setelah semua berlalu ya Pak. Dan saya ketika transfer apa? Jangan. Aku udah bilang sama istri saya, jangan terima uang. Gereja membutuhkan, kita sudah cukup. Supaya jemaat percaya kita. Anda pasti mengerti bahwa beliau-beliau yang duduk di depan ini tidak mungkin saya bohongi atau saya tidak mungkin bohong karena mereka tahu. Dan saya bukan mau promosi diri supaya dipuji. Setelah ini saya pulang Anda nggak ketemu saya. Dan saya juga sering tidak kenal Anda person to person. Tapi saya hanya ingin saudara masuk surga. Menuruti nasihat saya ini. Supaya one day, ya, in the new earth, new heaven, if we meet, I can say that you are safe now. Aku hanya ingin nanti kalau kita ketemu di langit baru, bumi baru, saya berkata, kamu selamat, kamu aman sekarang. Di dunia ini gak aman Bapak Ibu. Gak aman. Sekarang mau dagang susah, nunggu siapa presidennya. Masih kapan itu pemilihan presiden? Masih bentar lagi ya. Iya, saudara pilih siapa? Nggak boleh kampanye di gereja ya. Anak saya Stefani bilang gini, apa? Bapak pilih siapa? Rahasia dong. Pendeta, gembala senior harus netral. Siapapun presidennya, saudaraku, dunia ini tidak menjanjikan. Tidak ada yang menjanjikan. Hanya langit baru, bumi baru. Tapi saudara masuk sana pun kalau saudara layak, yang dikatakan di sini melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Masalahnya sekarang saudara sudah melakukan kehendak Bapak belum? Lalu saudara pikir saya tenang-tenang nih. Wah yang datang banyak, ya sudah. Sekarang tambah banyak deh rasanya ya. Bagus deh, kolektor banyak nanti. Wah kalau saya begitu saya jahat loh. Saya baru tanya berapa saldo gereja ini itu baru sekarang. Sekali saya tanya. Karena kita mau pindah ke Hotel Mandiri. Apa Hotel Mandiri? Bank Mandiri itu ya. Depan ini, tanggal 18, kebaktian kita sudah di sana, saudara. Beritahu teman-teman tidak ada di sini. Nanti kalau ada orang ke sini, loh, kok kosong? Yesus sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di sini. Saya itu tidak sengaja mau lucu, saudara. Jadi kita pindah di Bank Mandiri sana. Di sana liftnya 3, yang satu bisa nampung 11. Nah saya minta nanti Pak, setiap hari Minggu petugas liftnya siap. Kita harus perlancar cara Indonesia. Ya. Perlancar. Jadi selalu standby, lift. Saya selalu, karena saya ini kepala asrama dulu Bapak Ibu, jadi waduh peka banget, paranoid, bau kabel sedikit, apa ya? Waduh, lift apa? Wah itu serius gitu ya saudara. Oke, jadi tanggal 18 kita sudah pindah ke sana ya. Itu baru saya tanya berapa saldo kalian. Betul nggak? Saya tanya Pak Franky kalau nggak salah, atau Pak Evan ya, berapa saldo kalian? Cukup nggak? Ya,
Memang kalau tanya, kalau kurang gimana Pak? Saya gembala senior. Orang Batak bilang saya amang. Amang itu bapak. Tentu bertanggung jawab. Saya sudah berkata kok, ya udah pindah saja. Kalau tempat ini sudah tidak bisa kita tempati. Jadi kita pindah bukan karena kita memang mau pindah. Karena tempat ini memang tidak bisa kita tempati lagi. Itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya. Saya sudah berkata sempat kepada beliau-beliau di sini, saya nggak mau nyebut nih, pengusaha di sini. Coba tanya boleh nggak kita perpanjang? Ternyata tidak boleh. Ya enggak apa-apa, lalu saya bilang kita pindah. Saya sempat bilang kan, Tuhan pasti beri jalan. Saya bisik di situ ya. Waktu beliau tanya, Pak, kita nggak bisa pakai lagi tempat ini. Tuhan pasti beri jalan. Relax saja. Saldo kamu berapa? Sekian. Oke. Jalan. Jadi tanggal 18. Kita sudah pindah ke sana. Saya tidak pernah tanya berapa saldo gereja ini. Sejak gereja ini pindah di sini. Sejak pindah di sini, lalu saya lepaskan. Saya tidak pernah satu kali pun tanya saldonya berapa. Demi Tuhan. Kenapa Pak Eras ngomong begitu? Supaya Anda tahu, saya sama sekali tidak berpikir uang. Anda datang ke sini bukan karena nama lain. Satu karena Erastus, harus diakui. Karena ada Rehobot. Karena ini pindahan dari Perwata. Saya gembalanya. Saya berhak tanya berapa saldo uang itu. Dan saya berhak untuk mengaturnya. Tapi saya tidak pernah tanya dan tidak berhak mengatur. Walaupun saudara datang karena saya. Atau paling tidak sebagian karena saya. Coba saya tidak datang terus. Apakah jumlahnya segini? Kan tidak. Bukan sok. Bukan. Saya katakan, saya mau tanya, ini benar nggak? Ini benar nggak? Benar. Tapi tidak pernah sekalipun saya tanya berapa saldo uang. Walaupun saya berhak tahu dan berhak untuk mengatur. Saya tidak pernah mengatur. Jadi ketika saya tanya berapa sisa uang yang masih ada. Oh segini, ya nggak apa-apa. Jangan persoalkan apa-apa. Uang jangan jadi persoalan. Supaya Bapak Ibu itu ke surga. Dan ini serius. Lagi pula saya sudah tua Pak. Dan masa lalu saya itu buruk soal makan. Ring sini, ring situ. Lama-lama saya bisa the Lord of the Ring. Saya udah di ring nih Pak. Dulu 2, terus 2 lagi. Buset, rang-ring nih. Ring terakhir di Singapura, saudara. Itu nggak pakai biaya gereja loh. Biaya sendiri loh, saudara. Asuransi hanya bayar 1/3. Habisnya 1,2 M. Saya ngomong gini supaya saudara tahu, jangan pasang ring di sana mahal. Kecuali saudara punya uang. Saya pasang ring juga mendadak, saudara. Karena saya tuh sembunyikan, saya punya dada sakit, saya sembunyikan. Kalau saya olahraga tiap hari, kalau lari kenceng, kenapa sakit ya? Saya diem-diem bawa obat yang katanya kalau jantung ada apa-apa, minum. Saya simpen, nggak cerita istri, nggak cerita Pak Kyong-Kyong. Pak Kyong-Kyong itu yang selalu sama-sama saya. Ya. Gembala Kelapa Gading ya. Wah itu udah 30 tahun lebih itu. Udah satu piring bersama itu. Bareng-bareng bisnis, duit, bareng udah gak ada hitungan dah. Kalau soal uang. Bareng-bareng. Saya sembunyikan dia. Ketahuan sama Pak Kyong-Kyong sama istri saya. Loh Pak, ini kan obat jantung. Ya buat persiapan aja. Padahal jantung saya udah mulai sakit Pak. Nah pada waktu di Singapura tahun lalu Imam ya. Tahun 2022 ya. Ya 22 betul akhir tahun. Lagi makan di Singapura, saya cerita sama Michelle, menantu saya. Papa kadang-kadang suka sakit nih. Iseng. Dia langsung telepon. Temen yang tadi bapak-bapak yang umur 70 itu. Sama istrinya. Tante ini papa gitu. Dia punya cici tinggal di Singapura. Dia telepon cicinya. Cicinya telepon dokter keluarga atau apa. Dokternya padahal udah mau berlibur itu. Ya udah besok suruh datang. Besoknya saya harus datang. Maksud jadi nggak enak. Wah iselah.
Udah dibelain dokter mau libur nggak libur. Saya datang saudara, diperiksa. Wah bahaya Pak. Jantung Bapak udah mampet 100%. Ngosok Pak. Betul Mam? 100% itu arteri udah tutup. Tapi ada arteri baru. Kecil tapi. Dokter bilang, kok bisa ya ada arteri baru di sini? Memang Tuhan itu cerdas. Tapi sebenarnya kata cerdas ada yang lebih lengkap lagi. Belas kasihan. Ini Erastus kalau mati Rehobot yatim piatu. Ya harus diakui kalau Kelapa Gading saja kalau saya khotbah sama yang lain kan beda itu saudara. Jadi Tuhan itu kasih arteri baru saudara. Tapi enggak gede. Yang namanya juga bonus. Bonus lebih besar dari harga. Kalau harga barang 2 juta bonusnya kan 200.000 paling banyak. Harga barang 2 juta bonusnya 4 juta kan enggak itu. Bonusnya kecil Pak. Pak, kecil Pak. Tuh, kecil. Jadi kalau lari, darahnya kegedean, ampun-ampunan dia. Ampun. Sakit, jadi sakit. Nah, saya ini sebenarnya sudah mati. Arteri utama 100%. 100% Pak. Coba. Mesti sudah mati Erastus. Saya sudah memenuhi lagu Bawa Aku Pulang, udah masuk itu. Bawa aku ke sana, Tuhan bilang, yo udah pulang. Kina ngaicon loh. Kina nyicon loh, udah mati saya. Nanti ngarang lagu judulnya Kina ngaicon. Artinya sekarang saya pulang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kasih arteri baru. Nah maka mendadak hari itu di balon. Sekarang balon pakai wave. Tik, tik, tik. Penemuan baru itu. Nggak tahu ya, katanya sih baru. Dipakai wave ya. Tik. Sonar apa nggak tahu. Titik. Di set. Nah. Bapak Ibu saudaraku, bersyukur masih hidup. Nah saya sudah tua, masa lalu saya buruk, makannya enggak kira-kira saudara. Karena orang sayang saya, tambah Pak, tambah, itu saudara. Ini cunyuknya enak Pak, ini Pak, ini cunyuk terenak di dunia Pak. Ya aduh, you kill me ma'am, yes you kill me, really you kill me. Akhirnya saudara, jadi begini modelnya saya. Sekarang baru berusaha saudara untuk baik-baik, terapi sel, makan diatur. Lalu kebetulan di Rehobot ini ada bendara itu punya hospital. Hospitalnya khusus untuk mencegah penuaan, tapi bukan penuaan wajah, penuaan fisik. Jadi bukan mengobati. Ada profesor-profesor yang melihat darah kita, lalu apa yang boleh dimakan, apa yang bahaya, probiotiknya yang cocok apa. Nah udah saya merawat diri baru sekarang. Tapi kadang-kadang juga kalau makan dihidangkan orang di luar kota, nggak ada kontrol siapa-siapa. Aduh, kali ini saja Tuhan. Waduh, kali ini bahaya. Bapak Ibu, saya sudah tua. Saya cuma mau kasih tahu begini. Dengan fisik seperti ini kan saya bisa nggak lama. Jadi Bapak Ibu, saya mau kerja keras. Bawa diri saya ke surga. Dan bawa saudara juga ke surga. Maka nasihat saya tolong dituruti. Khotbah-khotbah begini ini saudara ingat. Ada kalimat yang saudara harus lakukan. Kalimat ini saudara harus ikuti. Semua ikuti. Siang malam memikirkan Tuhan. Oke, tepuk tangan. Tapi ragu-ragu ngomongnya ya. Siang malam memikirkan Tuhan. Lebih keras, siang. Yo, kita siang malam memikirkan Tuhan.